Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya mau tanya buat ikhwan dan akhwat sekalian, siapa di sini yang tidak memiliki problem hidup? Ada? Tidak ada problem masalah kesehatan, tidak ada problem masalah keluarga, tidak ada problem masalah keuangan, tidak ada problem masalah akhirat sekalipun. Yang bersih dari problem. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti normal semua. Karena dunia ini tempatnya ujian. Tidak mungkin bisa kita hidup di dunia tanpa problem, tidak mungkin. Manusia yang paling mulia, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, itu diantara orang yang paling banyak ujiannya dan paling berat ujiannya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan berbagai macam ujiannya, cobaannya, itu kita harus punya jalan keluar. Bagaimana agar problem ini, ujian ini bisa dirasakan oleh hati kita ringan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya agar problem dalam kehidupan kita ini bisa kita rasakan ketenangannya, kita dapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan mentadaburi ayat Al-Qur'an. Itu dia kuncinya. Kalau problem hidup kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadaburi ayat Al-Qur'an. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin tenang kehidupan. Semakin jauh kita dengan Al-Quran, semakin sulit kehidupan. Pasti itu. Nabi SAW dengan segudang ujian dan cobaannya, namun hidupnya tetap tenang dan bahagia. Kenapa? Karena dekat dengan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nahl ayat 97. Allah bilang dalam surat An-Nahl 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia merupakan seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang indah. Kunci kehidupan yang indah saat kita mau beramal soleh dan beriman. Makanya Al-Quran kalau kita tidak tadaburi, kita nggak bisa beramal. Al-Quran kalau kita tidak tadaburi, kita nggak bisa beriman. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu turun untuk ditadaburi. Al-Quran itu turun untuk ditadaburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Sad, di ayat 29. Pada surat Sad ayat 29, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih." Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepada kalian, kitabul mubarak, kitab yang berkah, liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi ayatnya. Itu Al-Quran. Namun
Kalau kita lihat ya, realita ayat dalam surat Shad 29 bahwa fungsi Al-Quran itu untuk ditadaburi, dengan realita yang ada, maka sedikit dari kita yang mentadaburinya. Fala haula wala quwata illa billah. Iwallah. Lihat, bukan tidak baik pada saat banyak orang semangat untuk mempelajari baca Al-Quran. Itu baik. Tapi yang tidak baik adalah hanya semangat membaca Al-Quran dan lalai dalam mentadaburi. Itu buruk. Itu buruk luar biasa. Jadi sibuknya baca, tapi dia gak pernah ngerti apa yang dia baca. Gak akan manfaat tuh Quran dengan cara seperti itu. Justru Al-Quran turun hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya tugas kita selain untuk dibaca Al-Quran, untuk ditadaburi Al-Quran, agar kita dapat pesannya, agar kita tahu perintahnya, agar kita tahu kandungannya, manfaatnya untuk hati. Makanya kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari orang masyarakat kita terutama baca Al-Quran setiap hari, tapi yang nyolong mah nyolong, yang korup mah korup, yang nipu mah nipu, yang zina. Fala haula wala quwata illa billah. Kenapa? Enggak ditadaburi. Quran buat mereka hanya sebatas bacaan. Padahal Quran tidak turun untuk seperti itu. Orang membaca Al-Quran walaupun hafal Quran, tapi kalau dia tidak mengamalkannya, bukan diantara ahlul Quran. Yang ahlul Quran, sepakat tuh para ulama, yang namanya ahlul Quran alladzi ya'mal bil Quran, yang beramal dengan Al-Quran, itu ahlul Quran. Kalau cuma baca, semua juga bisa. Orang Arab atau orang kafir tapi Arab, ada nggak? Dia Nasrani tapi Arab, ada apa enggak? Ada, sangat ada. Kan bisa baca Quran, hurufnya sama. Modal baca doang itu nggak bikin dia masuk surga, karena dia nggak mengamalkan, dia nggak mengimani, dia tidak mentadaburi. Nah, seorang mukmin harus ada bedanya, bukan hanya baca, tapi dia mau mentadaburi, liyadabbaru ayatih. Dan Al-Quran, jemaah rahimani wa rahimakumullah, dengan 6.000 lebih ayat yang ada dalam Al-Quran, 70.000 lebih kata di dalam Al-Quran, namun 1 atau 2 ayat saja, bahkan 1 atau 2 kata saja di dalam Al-Quran, jika ditadaburi, maka kita akan mendapatkan ibrah yang berarti. Pasti. Karena ini kalam ilahi, ini kalamullah, ini perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti maknanya dalam. Salah satunya adalah ayat yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, ya, keputusan Allah yang terbaik. Ayat yang akan kita tadaburi adalah surat Al-Baqarah di ayat 216. Surat Al-Baqarah di ayat 216, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah 216, diwajibkan bagi kalian berperang, wa huwa kurhun lakum, dan perang itu pasti kalian benci, kata Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, bisa jadi apa yang kalian benci justru baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui, kata Allah. Ayat ini azimah, luar biasa, agungnya luar biasa kalau kita mau mentadaburinya. Ini ayat kaidah yang sangat besar.
menutup luka kekecewaan dari segala hal yang pernah terjadi dalam kehidupan. Ayat ini bersinggungan erat dengan salah satu rukun iman, al-imanu bil qadri wal qada wal qadar, iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ayat ini kunci dari ketenangan hidup. Ayat ini kunci kita bisa keluar dari problem yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Dan ayat-ayat yang mirip dengan ayat ini juga ada pada surat An-Nisa ayat 19. Konteksnya mirip. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah memerintahkan para laki-laki untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 19. Jika kamu tidak menyukai pasanganmu, jika seorang suami tidak suka dengan istrinya, istri tidak suka dengan suaminya, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kamu benci itu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, namun Allah membuat di dalamnya banyak kebaikan. Ingat, khairan katsira, baikannya enggak sedikit kebaikannya. Khairan katsira kata Allah, kebaikannya banyak. Ayat juga yang mirip konteksnya dengan dua ayat di atas tadi, surat Al-Baqarah 2:16, surat An-Nisa 19 adalah surat An-Nur ayat 11. Pada surat An-Nur di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kata Allah dalam surat An-Nur ayat 11, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan fitnah tersebut, la tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian kira keburukan orang tersebut yang telah memfitnah kita ini syarran lakum, buruk bagi kalian, bal huwa khairun lakum, namun itu baik bagi kalian, kata Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya akan mengajarkan kepada kita bahwa keputusan Allah yang terbaik. Keputusan Allah itu yang terbaik. Kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah 2:16, itu banyak berkaitan dengan sisi ibadah, jemaah. Kan konteks ayatnya berbicara tentang jihad. Jadi waktu ayat ini turun, ya, kutiba alaikumul qital, kalian wajib berperang, kata Allah. Dan Allah tahu, wa huwa kurhun lakum, tapi sahabat sebagian dari mereka berat juga, ya perang. Kurhun lakum, benci, kalian benci perang. Iya. Perang resikonya apa, jemaah? Risikonya ya paling parah mati, paling mending luka. Ini resikonya luar biasa. Wa huwa kurhun lakum, dan kalian benci kan dengan itu, dan Allah validasi bahwa perasaan mereka itu. Namun Allah mengatakan syariat jihad ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu benci dengan peperangan itu, wa huwa khairun lakum, padahal itu baik bagi kalian. Lalu Allah bilang lagi kan, wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kamu menyukai sesuatu. Apa itu? Para sahabat tentunya sebagai manusia lebih menyukai untuk tidak berperang, aman, tenang, nggak sakit, nggak luka. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kamu menyukai duduk-duduk di rumah itu, wa huwa syarran lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah yang tahu mana yang lebih baik bagi kalian dan kalian tidak mengetahuinya. Dan konsep ini luas, universal banget, global, luar biasa. Karena ibrah dalam sebuah ayat ya itu tidak tergantung dengan sebab turunnya, tapi lebih luas daripada itu. Namun konteks ini kalau kita ingin lihat lebih dalam, itu memang sangat berkaitan dengan ibadah. Jadi mungkin ada ibadah-ibadah yang kita berat untuk melakukannya.
Misal contohnya sholat subuh. Allah, jam berapa ya? Subuh sekarang jam berapa ya? 4:30. Kalau antum lagi tidurnya jam 1, capean. 4:30 mesti bangun. Allahu Akbar. Ayat ini masukin ke dalam hati. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci memang bangun di pagi hari untuk sholat. Wa huwa khairun lakum. Padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi apa yang kamu senangi, tidur sampai bangun jam 8, itu kalian senangi, wa huwa syarrun lakum. Padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang tahu, kalian tidak tahu, kata Allah. Seorang wanita misalnya, dia musafar, tapi ketentuan safar harus pakai mahram. Berarti nungguin mahram, duit lagi, repot lagi. Aduh, seandainya bisa tidak pakai mahram, udah jalan-jalan nih, udah healing kemana-mana nih. Tapi gara-gara nyangkut di sini, bikin berat hati. Maka ayat ini obatnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu benci dengan hal ini padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kamu suka dengan sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena ayat ini bicara khusus tentang ibadah, tentang jihad. Jadi segala hal, dan kita nggak bisa pungkiri jemaah, manusia ini ya diciptakan oleh Allah sifat dasarnya apa ya? Males. Iyalah, datang ke Al-Aziz malam-malam belum macet lah, capek lah, mau jalan enak, kita maunya nyantai-nyantai. Kalau bisa ngajinya di YouTube, majelis YouTubiah. Ajib, pencet, kalau nggak ada menu sate geser, panjang dikit matiin, beres. Mudah banget. Kita manusia tipenya gitu, tapi Allah dengan segala perintahnya itu mengingatkan kita di sini. Iya, bisa jadi kamu benci datang ke masjid, mesti ngaji, mesti ngafal, mesti baca Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Ini baik loh bagi kalian. Makanya keputusan Allah itu yang terbaik, hatta dalam agama. Peraturan yang Allah buat itu yang terbaik buat kita. Nggak mungkin miss, nggak mungkin. Ya, kalau ayat yang berikutnya pada surat An-Nisa ayat ke-19, dalam surat An-Nisa, kalau tadi masalah ibadah, ini masalah dunia. Apa itu? Adanya di pasangan kita sesuatu yang tidak kita sukai. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengatakan, fa in karihtumuhunna, kalau kalian, wahai para laki-laki, membenci pasangan kalian, ataupun ini bisa sebaliknya, kalau para istri membenci pasangannya, para suaminya, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu benci dengannya padahal di situ ada kebaikan yang banyak. Entah benci masalah fisiknya, entah benci masalah tubuhnya, entah benci masalah lisannya, entah benci masalah akhlaknya, entah benci masalah adabnya, macam-macam. Dan ingat, ini sesuatu yang telah terjadi. Udah jadi, udah nikah, terus dapat nih aib-aib ini. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah di situ menyimpan kebaikan yang banyak. Contoh paling real adalah waktu seorang wanita, Fatimah binti Qais, datang ke Nabi SAW, ya, datang ke Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, datang ke Nabi SAW, terus dia bilang, saya dilamar oleh dua laki-laki, yang satu Muawiyah, yang satu Abu Jaham. Abu Jaham dan Muawiyah, mana kira-kira ya Rasulullah yang mesti saya terima? Dan ini nunjukin bahwa dia aqilah, pinter, cerdas, nanya dia. Nanyanya nggak tanggung-tanggung sama Rasul SAW. Rasul bilang, ama Muawiyah fasal'uq. Muawiyah ini mafi fulus, miskin. Dia ngurus dirinya susah. Kalau kamu nikah sama dia, bakal susah. Ama Abu Jaham, adapun Abu Jaham, dia nggak pernah melepaskan tongkat yang ada di pundaknya.
darrabun linnisa, kata para ulama. Dia mudah memukul wanita, Abu Jaham. Lalu Rasul bilang, ankihi Usama, nikah aja mau Usama. Waduh, nggak ada dalam pilihan nih. Ankihi Usama. Usama ini anak dari mantan budaknya Rasul, Zaid bin Harithah. Dalam beberapa riwayat dikatakan hitam orangnya. Ya nggak keren lah. Makanya Fatimah begitu dengar respon dari Rasul SAW, dia bilang, Usama, masa Usama sih? Ini ada Muawiyah datang sama Abu Jaham, suruh pilih malah Usama. Ya. Namun Rasul SAW kembali menyarankan, mengatakan, ta'atullahi wa rasuluh khairun lak. Atau kama qala alaihi wasallam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lebih baik bagimu wahai Fatimah. Jadi Rasul saranin lagi, udah, kamu nikahi Usama atau kamu dinikahi dengan Usama atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Coba apa kata Fatimah binti Qais? Akhirnya aku pun menikah dengan Usama. Fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian Allah memberikan aku kebaikan yang banyak hingga orang-orang itu pada hasad kepada saya. Wah, Masya Allah ya, Fatimah begitu nikah sama Usama dapat ini, kebaikan itu. Coba lihat. Ya. Dan ini keputusan Allah yang terbaik. Ayat yang berikutnya tadi yang saya katakan pada surat An-Nur di ayat yang ke-11. Kalau pada surat An-Nur ayat yang ke-11, di situ adalah cerita tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah difitnah berzina oleh Safwan ibn Mu'attal. Dengan Safwan ibn Mu'attal, yang fitnah adalah para orang-orang munafikin. Rame banget urusan ini hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kena imbas dari fitnah ini. Rasul tidak lagi bicara dengan Aisyah. Rasul cuek dengan Aisyah. Ya, dan bahkan Rasul pernah mengatakan kepada Aisyah untuk hanya menunggu keputusan dari Allah. Jadi termakan juga dengan isu yang begitu luar biasa. Maka di sini surat An-Nur ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum. Itu yang datangin fitnah, kata Allah. Jangan kalian berpikir bahwa fitnah itu murni hanya membawa keburukan bagi kalian. Bal huwa khairun lakum. Baik kok bagi kalian. Apa hikmah dari fitnah tersebut? Aisyah radhiyallahu anha dinyatakan bersih, bukan dari para penyebar fitnahnya, tapi langsung dari Rabbul Alamin. Dipuji oleh Allah kebersihannya Aisyah, dipuji oleh Allah kesuciannya Aisyah. Tapi bagaimana ayat ini bisa turun untuk memuji Aisyah? Dengan fitnah. Tuh, sama kehidupan. Ya, penyair Arab pernah bilang, ya, kadang ada kebaikan-kebaikan dalam diri kita yang tersimpan, tidak akan dibuka kecuali lewat lisan orang-orang yang hasad kepada kita. Jadi bisa aja justru yang membongkar kebaikan kita musuh kita sendiri. Dan mesti itu dulu, mereka dulu yang bongkar, baru kebaikan kita tercium di orang lain. Lalu penyair ini mengatakan dalam bahasa Indonesianya, karena sesungguhnya wangi dari kayu gahru itu harus dibakar dulu. Harus ada sesuatu yang gak enak dulu, dibakar dulu, baru ada wanginya. Kalau gak ada wanginya. Nah begitulah kadang kehidupan ini terjadi, jemaah sekalian. Ada orang memfitnah kita, tapi ketahuilah, tidak akan murni datang dengan keburukan. Pasti ada kebaikan. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian benci dengan sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian suka dengan sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Kuncinya adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahuinya. Tuh lihat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau kita mau tadaburi, menenangkan hati luar biasa. Karena kehidupan ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Ya Allah. Bayangkan kalau seluruh cita-cita kita tersampaikan, terjadi, terrealisasi semuanya, apa nggak sombong kita? Mau jadi pemimpin, jadi pemimpin. Mau jadi orang kaya, jadi orang kaya. Mau punya mobil, jadi punya mobil. Langsung begitu semua, sombong kita. Namun dunia ini berjalan, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Kami telah menciptakan manusia fi kabad, dengan berbagai macam kesulitan di dalamnya. Jadi dunia ini tempat sulit, jemaah sekalian. Ayat-ayat tadi memberikan kaidah besar kepada kita, ya, bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita, yakinilah sebagai orang yang beriman bahwa pasti disitulah kebaikan. Apa yang Allah putuskan kepada kita, itu yang terbaik. Kita lihat, ya, kisah-kisah yang ada yang bisa memberikan kepada kita bukti yang otentik tentang apa yang telah terjadi, ya, di masa lalu, sesuai dengan kaidah yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, atau kisah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa, jemaah, beliau harus menghanyutkan anaknya ke sungai yang baru saja lahir. Kejadian ini, peristiwa ini begitu sakit dirasakan oleh ibunya Nabi Musa. Jelas ini seorang ibu yang telah menantikan anaknya lahir selama 9 bulan. 9 bulan ditungguin agar lahir. Begitu lahir, harus rela dia hanyutkan di satu kotak, kemudian dihanyutkan ke laut. Wallahu alam akan sampai di mana anak tersebut. Ini sangat berat dirasakan oleh ibunya Nabi Musa. Namun Fir'aun waktu itu punya peraturan, membunuh seluruh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang lahir. Seluruh bayi dibunuh. Kalau bayinya laki-laki, sikat. Akhirnya suku asli, suku Kipti, yang gerombolannya Fir'aun, itu protes. Dia bilang, Fir'aun, kalau dibunuhin semua, hadam kita siapa ya? Pembantu kita siapa nanti? Habis dong, gak ada pembantu kita. Ya udah, kata Fir'aun, rubah, revisi. Setahun dibunuh, 1 tahun ke depan jangan ada yang dibunuh anak-anaknya. Di rolling aja. Tahun ini terjadi pembunuhan, berarti tahun depan enggak. Tahun ketiga terjadi pembunuhan, tahun keempat tidak. Nabi Musa alaihissalam lahir di waktu pembunuhan. Mestinya dibunuh tuh. Dan bala tentaranya Fir'aun sweeping di kampung-kampungnya Bani Israel. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qasas di ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Susuin aja dulu Musa, nanti kalau kamu khawatir Musa akan diambil, fa alqihi fil yam. Udah, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyutkan saja di sungai. Tuh lihat. Perintah dari siapa? Allah. Hanyutkan di sungai. Ini perintah azim. Ini perintah rumit, luar biasa ini perintah. Hanyutkan saja. Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, kata Allah. Jangan sedih. Ini konsep nih. Kalau kita lagi mengamalkan apa yang Allah perintahkan, la takhafi wala tahzani. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Enggak mungkin kecewa. Inna radduhu ilaik. Kita pasti ngembaliin itu semua kepadamu. Lihat. Ya, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Akhirnya ibu dari Nabi Musa harus merelakan anaknya dihanyutkan ke sungai. Ternyata apa yang terjadi? Yang menemukan Musa kecil adalah istri Fir'aun. Istri Fir'aun gak sama Fir'aun. Allah berikan kecintaan dari jiwanya istri Fir'aun kepada Musa kecil. Padahal istrinya Fir'aun pun tahu bahwa ini adalah bayi dari Bani Israel. Diambil izin sama suami Fir'aun. Boleh nggak pelihara ini nih? Ya.
Fir'aun nurut sama bininya. Boleh kata Fir'aun. Ajib nggak? Fir'aun nurut. Boleh kata Fir'aun, pelihara udah. Pada saat lagi dipelihara, ya, atau dikasih hal-hal yang seharusnya diberikan, ibunya atau istrinya Fir'aun ini ingin menyusui Musa alaihissalam. Coba yang ini nggak mau Nabi Musa, yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Akhirnya dicari siapa kira-kira yang cocok untuk menyusui Nabi Musa. Salah satu kakaknya Nabi Musa alaihissalam mendengar informasi tersebut, dia sampaikan ke ibunya bahwa itu sepertinya Musa kecil justru tinggal di kerajaannya Fir'aun, dan sekarang ibu angkatnya nyari siapa yang bisa menyusui. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya Nabi Musa tinggal di kerajaan, pekerjaannya menyusui anaknya sendiri. Coba. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami jadikan Musa sebagai rasul. Lihat. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kan benci dong. Masa nggak bingung sih anaknya dihanyutkan? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Padahal itulah yang menjaga Nabi Musa. Kalau dipertahankan dibunuh Nabi Musa. Lihat tuh. Ini contoh yang konkret luar biasa dengan apa yang Allah firmankan. Nabi Musa juga pada saat beliau sudah mulai tumbuh menjadi musuhnya Fir'aun, ya, pernah terkena kasus nonjok orangnya mati. Saking kuatnya Nabi Musa, nampol sekali habis. Ya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ini pergi dari kota Mesir melarikan diri dari kezalimannya Fir'aun. Dan siapa yang suka melarikan diri? Melarikan diri dalam keadaan tidak bawa apa-apa dan dalam keadaan lapar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam pergi ke Madian. Sampai di Madian, ya, justru Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan orang yang soleh dan dinikahkan dengan putrinya. Bertahan di sana, Allah berikan wahyu, berikan kekuatan, kembali kepada Fir'aun dan bisa menaklukkan Fir'aun. Coba. Fa'asa an takrahu syai'an. Nabi Musa waktu itu nggak suka keluar dari Mesir karena jauh dari Bani Israel, keluarganya sendiri. Tapi apa yang Allah siapkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Pernikahan. Allah siapkan lingkungan yang baru, Allah siapkan kekuatan yang baru, Allah berikan dia pendidikan dan pelajaran, hingga begitu balik kepada Fir'aun, Nabi Musa mampu menaklukkan Fir'aun. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci dengan prosesnya padahal itu baik bagi kamu, dan bisa jadi kamu suka dengan sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini ayat azimah, ikhwah. Besar banget ayat ini. Dia harus punya porsi besar dalam jiwa kita tuh ayat. Allah yang tahu, kita nggak tahu, dan kita sama-sama tidak mengetahui bagaimana bagaimana skenario yang Allah Subhanahu wa taala susun bagi kita semua. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga salat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ya, dengan beberapa contoh lain, ya, yang kiranya bisa menguatkan diri kita akan kaidah besar ini dalam Al-Quran, ya. Dan selanjutnya mungkin kita bisa mengadakan sesi tanya jawab, namun semua pertanyaan ditulis, ya, ditulis lalu dikirimkan saja ke depan. Ikhwatah barakallahu fikum, kembali pada surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ikhwah, tinggal di rumah atau di satu tempat yang semua yang kita inginkan ada, itu manusiawi, menyenangkan.
tinggal di istana itu secara manusiawi menyenangkan. Nah, Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu beliau pernah tinggal di istana. Bahkan bukan hanya pernah tinggal di istana, namun beliau sampai akhir kehidupannya menjabat sebagai menteri di negeri Mesir. Yang banyak sekali hal-hal yang bisa beliau buat. Namun adanya beliau di istana, tinggalnya beliau di istana, tinggalnya atau jadinya beliau menteri, itu melewati hal-hal yang sangat luar biasa. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam itu benar-benar contoh lengkap luar biasa tentang praktek dari ayat yang kita sebutkan. Nabi Yusuf itu hanya Allah ceritakan di dalam surat Yusuf. Antum gak dapat cerita Nabi Yusuf di surat yang lain. Beda sama surat ceritanya Nabi Musa. Antum bisa temukan di berbagai macam surat. Tapi surat Yusuf hanya menceritakan Nabi Yusuf dari awal hingga akhir. Makanya kalau kita mau mentadaburi surat Yusuf, antum dapat satu kisah Nabi lengkap. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Allah di awal surat Yusuf, Allah mengatakan, naqussu alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepada kalian ahsanal qasas, sebaik-baiknya cerita, sebaik-baiknya kisah, yaitu cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau awalnya bersama dengan ayahnya, yaitu Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yusuf siapa? Ya'qub alaihissalam. Disayang banget sama Nabi Ya'qub. Oh, disayang banget Nabi Yusuf. Dan Yusuf kecil ini begitu sayang dengan ayahnya. Tapi saudaranya benci dengannya. Lihat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ingat nih ayat ini. Siapa yang suka dibenci sama saudaranya sendiri? Enggak ada. Dibenci sama orang aja kita enggak suka, gimana sama dibenci oleh saudara sendiri? Dan Nabi Yusuf mengalami itu. Setelah dia dibenci dengan saudaranya, hingga saudaranya muncul pikiran untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya dicemplungin ke sumur. Ingat lagi, siapa yang suka di sumur? Gelap, nggak ada sinyal, ya, nggak bisa apa-apa di sumur. Tapi wa asa an takrahu syai'an. Ingat itu. Kita lagi belajar itu, lihat dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur ditemukan oleh beberapa orang, dijadikan budak. Coba, dari manusia merdeka jadi budak, tidak bisa bebas melakukan apa yang dia ingin lakukan. Jadi budak, dijual, jadi pembantu di istana. Lihat, ini kisahnya Nabi Yusuf, dari rumah ke sumur ke istana. Coba, dinamis banget kehidupannya. Di istana, Nabi Yusuf alaihi salam ya digoda dengan istri dari majikannya sendiri, yang konon katanya namanya adalah Siti Zulaikha, yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf alaihi salam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dari istana, beliau mengabdi di istana tersebut, jadi pembantu di istana tersebut, Nabi Yusuf alaihi salam masuk penjara. Lihat fase kehidupan manusia. Masuk penjara. Kenapa masuk penjara Nabi Yusuf? Nabi Yusuf, kalau kita telaah lagi, kenapa ya Nabi Yusuf masuk penjara? Sebenarnya nggak punya kesalahan, jemaah. Nabi Yusuf masuk penjara gara-gara ganteng. Kenapa gara-gara ganteng? Itu Siti Zulaikha tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf muda. Setiap hari ngelihat Nabi Yusuf, akhirnya digoda namun gagal. Setelah gagal, mulai terdengar di lingkungan sekitar, ibu-ibu kompleknya bilang, ini Siti Zulaikha udah jadi istrinya menteri, waktu itu majikannya menteri juga, udah jadi istrinya menteri, masih aja gangguin pembantunya. Padahal ini ibu-ibu komplek juga
pengen banget ngelihat kayak gimana sih pembantunya. Perempuan ngomong ini maksudnya no. Gimana nih wajahnya Yusuf kok bisa sampai tergoda? Akhirnya sinyal itu pun ditangkap oleh Siti Zulaikha. Diundang di satu, kalau kita bilang mah zaman sekarang ballroom lah. Disediain satu-satu, ada makanannya, ada pisaunya, silahkan nanti disantap. Nanti Siti Zulaikha duduk di depan, Yusufnya suruh lewat dari pintu sana, masuknya keluar lewat pintu sana. Jadi bisa dilihat beberapa detik. Lewat Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka takbir nih perempuan, Allahu Akbar. Malaikat nih, bukan orang lagi Pak, malaikat coba. Padahal pernah lihat malaikat nggak? Nggak pernah, cuma yang cakep-cakep malaikat, yang jelek-jelek setan. Padahal nggak pernah lihat setan. Orang kalau jelek setan nih, kayak setan nih. Ini malaikat nih Yusuf alaihissalam. Hingga buah-buahan yang telah disiapkan jatuh dari tangan mereka. Akhirnya mereka terluka karena pisaunya justru mengenai jari-jari mereka atau kulit-kulit mereka. Dan mereka tidak sadar. Karena ketampanan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Tuh lihat. Siti Zulaikha di situ bilang, nih lihat nih. Kalian baru berapa detik aja kepotong tuh tangan ngelihat Yusuf. Gimana saya yang bertahun-tahun? Maksudnya Zulaikha, saya nggak salah-salah banget dong tergoda sama laki-laki yang seperti ini, gitu loh. Gara-gara kejadian itu, ya kalau bahasa kita sekarang mah di grup WA-nya rame lah tentang Nabi Yusuf. Ibu-ibu kompleknya pada ngomongin Nabi Yusuf. Suami-suaminya gerah. Ini Yusuf kegantengan nih, mengalahkan ketampanan yang lain. Gantian, bapak-bapak komplek fitnah. Yusuf telah menggoda banyak wanita hingga akhirnya dijebloskanlah Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Lihat tuh, gara-gara apa? Ganteng. Makanya nggak usah ganteng-ganteng jadi orang. Kita masuk penjara ente. Singkat cerita, di penjara satu sel dengan 2 orang. Yang satu mantan bartendernya, pembuat minumannya, raja. Satu lagi chefnya, kokinya, mantan kokinya raja. Dua-duanya di situ. Sedang ada kasus yang harus diputuskan. Akhirnya 2 orang ini memiliki mimpi. Di waktu yang sama memiliki mimpi. Yang bartender yang suka bikin minuman, mimpinya adalah kembali membuat minuman untuk raja. Sedangkan yang chefnya, yang kokinya, melihat di dalam mimpinya bahwa dia memakai satu topi yang di situ dimakanin topinya ini oleh dan ditaruh makanan kemudian dimakan oleh burung. Itu mimpinya. Akhirnya Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi tersebut, dan mimpi tersebut adalah atau takwil mimpi tersebut, takwil mimpi itu adalah ilmu yang paling dicari-cari di waktu itu. Nabi Yusuf akhirnya takwil. Kata Nabi Yusuf, salah satu di antara kalian akan lolos dan kembali ke kerajaan, satu lagi akan dihukum mati. Akhirnya bartenderlah yang lolos dan kembali kerja, sedangkan yang satu lagi dihukum mati. Chefnya. Si bartender yang dihukum mati, ya, si bartender yang dihukum mati jamaah sekalian ya. Itu Nabi Yusuf udah pesan begitu mau keluar penjara. Udhkurni inda rabbik. Kamu begitu sampai ke raja, ingat sama saya, kasus saya selesaikan. Saya terpenjara, mazlum, terzalimi. Keluar dari penjara. Si bartender ini kerja, sibuk kerja, fa'ansahu syaitana dzikra rabbi. Lupa nyebutin Nabi Yusuf alaihissalam, lupa. 9 tahun lupa. Kebangetan benar-benar. 9 tahun dia lupa. Tapi ingat jamaah, kita lagi belajar apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya kita benci dengar 9 tahun lupa keterlaluan. Tapi lihat di sini. Sampai di tahun ke-9 setelah bartender ini keluar dari penjara, sang raja mimpi. Rajanya mimpi. Rajanya mimpi, di dalam mimpinya ngelihat ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dan ada ladang gandum yang kering dan ada ladang gandum yang hijau atau subur.
Raja takut dan bingung lihat mimpinya ini. Raja akhirnya manggilin setiap orang yang digadang-gadang sebagai orang yang mampu menafsirkan mimpi. Ternyata satu pun dari mereka gak mampu menafsirkan itu. Mereka bilang adghathul ahlam ini. Aduh, ini mimpinya raja, mimpi abstrak ini. Padahal dia gak tahu, bahlul, cuma ngomong. Mimpi abstrak ini, gak bisa ditafsirkan kata dia. Di waktu itu bartender ingat dengan Yusuf. Tuh lihat, baru ingat. Yusuf nih sepertinya bisa memecahkan kasus ini. Jalan dia ke penjara. Jalan ke penjara tanpa basa-basi, langsung bilang, Yusuf, dengar nih, saya punya kasus. Tuh lihat. Kalau kita gimana itu Pak? Ketemu lagi sama tuh orang, lu kemana ya Haji? 9 tahun nih. Ujuk-ujuk datang minta tafsir mimpi lagi. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam begitu diceritain mimpinya, Nabi Yusuf langsung tafsirkan mimpinya. Kata Nabi Yusuf, 7 sapi yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus, tandanya kita akan melalui 14 tahun. Di 14 tahun itu ada 2 musim. 7 musim pertama, 7 musim yang subur. Nanti 7 musim yang kedua kita akan melalui kekeringan, paceklik yang luar biasa. Itu dari mimpinya. Maka apa yang mesti dilakukan? Di 7 tahun yang subur ini, tanam di setiap lahan yang bisa ditanam. Ternak sebanyak-banyaknya. Tuh lihat. Dapatkan informasi mimpinya, dibawa ke raja. Raja benar-benar senang banget dengar tafsirnya. Kata raja, mana orang yang memberikan tafsir ini? Keluarin dia. Nabi Yusuf bilang, saya gak mau keluar hingga kasus saya bersih. Jadi keluar tanpa ada cacat hukum sama sekali. Akhirnya diurus sama raja, benar. Nabi Yusuf bersih. Keluar dia dalam keadaan bersih. Begitu datang ke kerajaan, raja senang dengan Nabi Yusuf. Akhirnya rajanya bilang, mau jadi apa di sini? Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam memilih menjadi khazainil ard. Ya, menteri apa ya kalau sekarang ya? Menteri pangan. Apa nggak tahu deh, urusan makanan-makanan gitulah. Yang ngatur-ngatur itu Nabi Yusuf. Ini hafizun alim, karena saya pintar menjaganya dan saya banyak ilmunya, kata Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf jadi menteri, jamaah. Tapi lihat, kelupaan 9 tahun itu keterlaluan. Tapi kalau saja dia ingat waktu baru keluar, momennya nggak tepat. Nabi Yusuf nggak jadi menteri. Tapi gara-gara ingatnya di momen itu, di momen pada saat semua orang angkat tangan dengan mimpinya raja, muncullah Nabi Yusuf alaihissalam memecahkan kasus. Hingga raja melihat Nabi Yusuf ini senang bukan main. Lihat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena bisa jadi kita benci dengan itu, padahal itulah kebaikan. Karena bisa lupa 9 tahun, yang bikin lupa siapa? Allah kan. Dan Allah menyimpan rahasia yang begitu besar di dalamnya gitu loh. Oke jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu nih gimana yang maslahat buat kita, mana yang tidak. Juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah anak kecil yang dibunuh oleh Khidir. Orang Nabi Khadir, sebenarnya Khadir ya. Kalau di Indonesia kan bilangnya Hidir, Nabi Hidir. Dan ini Nabi udah meninggal. Jangan mau dibohong-bohongin. Bisa datang, bisa nggak ada. Udah meninggal, udah selesai urusannya. Adanya di surat Al-Kahfi. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk membersamai Khadir. Ikut Nabi Musa. Tapi syaratnya satu. La tas'alni, jangan nanya-nanya, kata Khadir. Ya. Berjalan kan banyak keanehan yang dilihat oleh Nabi Musa. Hingga keanehan yang menurut Nabi Musa parah, Khadir ujuk-ujuk ngelihat anak kecil dibunuh sama Khadir. Di situ Nabi Musa alaihi salam bingung sekaligus marah dengan apa yang dilakukan oleh Khadir. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Khadir, kamu bunuh anak kecil yang tidak memiliki kesalahan apapun? Lihat. Tapi ternyata begitu dijelaskan oleh Khadir,
Pembunuhan anak itu buruk. Orang tua kehilangan anak itu berat dan buruk. Tapi lihat apa hikmah dari itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 80 sampai 81 tentang kasus ini, bidhabt. Wa ammal ghulam, adapun si anak, fakana abawahu mu'minaini. Orang tua dari anak ini mukmin. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Allah mengkhawatirkan kalau anaknya tumbuh besar, anaknya adalah penyebab orang tuanya jadi kafir nantinya. Tuh lihat. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Maka Allah menginginkan anak itu diganti dengan kebaikan yang lebih banyak, lebih baik, sebagai tanda kasih sayang Allah kepadanya. Lihat nih jemaah, perhatikan ayat ini baik-baik. Orang tua ini begitu sedih kehilangan anaknya, tapi ternyata Allah menyimpan rahasia yang luar biasa. Kalau anak ini tumbuh besar, maka orang tuanya jadi kafir. Tidak anaknya masuk surga, tidak orang tuanya masuk surga. Namun dengan dihilangkan sebabnya, maka anaknya masuk surga, anak seorang mukmin, dan orang tuanya masuk surga. Coba. Wa aqraba ruhma, dan itu tanda kasih sayang Allah kepada mereka. Lihat. Jadi keputusan Allah yang terbaik. Makanya di ayat ini juga, ya, ini terutama untuk mungkin beberapa dari kita yang belum dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata dalam hal itu ada khair, ada kebaikan. Ini yang udah ada, sama Allah Khadir diperintahkan untuk membunuhnya. Udah punya, diperintahkan untuk membunuhnya. Kenapa? Khairan minhu, akan ada yang lebih baik daripada itu. Dan gak mesti timbul anak baru lagi, enggak. Bisa jadi kebaikannya akan ditemui di akhirat nanti. Dia mendapatkan derajat yang tinggi, dia masuk Jannatul Firdaus. Karena terkadang Allah telah mentakdirkan kita untuk memasuki surga yang begitu tinggi, namun amal kita terlalu lambat. Maka musibahlah yang akan menaikkan derajat kita. Makanya Zainal Abidin rahimahullahu taala, cucu dari Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan, ya, kalau pahala itu hanya didapatkan dengan apa yang kita lakukan dan kita sukai, laqallal ajr, pasti sedikit pahala kita. Namun pahala itu justru kita dapatkan saat kita menemui hal-hal yang berat bagi kita. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilakukan Khadir, dan yang Khadir lakukan itu semata-mata perintah dari Allah. Ya, jadi jangan ada yang ngikutin. Ini kayaknya kalau gue bunuh nih anak, bapaknya baik nih. Khadir wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kira-kira. Ya. Tapi disitulah kita melihat dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terakhir, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu sangat cinta dengan Abu Salamah suaminya. Tapi hari ini kita kenal Ummu Salamah dengan julukan apa jemaah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan istri Abu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu julukan itu jauh lebih mulia dibanding hanya berjulukan istri Abu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dia bisa menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melalui hal yang begitu pahit dalam kehidupan Ummu Salamah. Apa? Kehilangan suami tercinta Abu Salamah. Dan waktu kehilangan Abu Salamah, Rasulullah SAW berpesan kepadanya, istarji'i, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Dan doa kepada Allah, ya Allah berikan pahala dengan musibah yang kau timpakan kepadaku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah begitu mendapatkan perintah ini dari Rasulullah SAW, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk doanya Ummu Salamah berhenti sejenak. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Coba.
Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ini kalau bahasa zaman now nih, Ummu Salamah ini belum move on. Belum move on dia, gak membuka hati. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi karena Rasul yang ngomong, apa kata Ummu Salamah? Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Gantilah aku dengan yang lebih baik. Siapa yang datang kepada Ummu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gak bisa jadi istri Rasul kecuali harus melewati fase ditinggal wafat oleh Abu Salamah. Pedih, perih. Terlebih untuk seorang wanita yang mencintai Abu Salamah atau mencintai suaminya. Dan Ummu Salamah cerita waktu dia Rasul melamar dia, kata Ummu Salamah, saya udah tua ya Rasulullah. Masa iya sih Rasul istrinya saya udah tua. Kata Rasulullah SAW, saya lebih tua daripada kamu. Ya Rasulullah, saya ini pencemburu, kata Ummu Salamah. Kata Rasulullah SAW, saya doa sama Allah agar sifatmu ini hilang. Sifat pencemburu ini hilang. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini juga pelajaran ya, bahwa kadang nih memang ada orang yang divorce, yang cerai, itu terutama perempuan, banyak yang membatasi kebahagiaannya. Oh enggak deh, saya udah tutup buku dengan laki-laki. Ya, lihat Ummu Salamah. Tadinya dia tutup hati, tapi ternyata ada datang kebahagiaan yang lebih baik daripada itu. Jadi jangan batasi kebahagiaan kita sendiri, jangan. Ya, jangan batasi kebahagiaan kita. Ikuti dengan apa yang Allah perbuat bagi kita. Fa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kita benci pada hal baik, bisa jadi kita suka pada hal buruk. Yang pasti Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Ya. Barakallahu fikum jamaah sekalian. Ini mungkin kaidah yang bisa kita atau ayat yang bisa kita tadaburi ya, dan itu cuma 3 ayat namun kita bisa mentadaburinya dengan dalam dan insya Allah berbekas di dalam hati kita semua. Semoga bermanfaat. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disalurkan ke depan. Izin bertanya, jika suatu masalah terjadi, namun masalah ini disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau dosa kita sendiri, apakah ini termasuk juga dalam keputusan Allah yang terbaik? Kalau itu telah terjadi untuk seorang mukmin, maka itulah yang terbaik. Telah terjadi ya. Kalau belum terjadi kan kita nggak tahu, kita masih bisa usaha dan lain sebagainya. Tapi kalau itu telah terjadi, maka itu yang terbaik bagi seorang mukmin. Dan kalau musibah itu atau masalah itu terjadi karena kelalaian kita, tentu ini ada kebaikannya buat kita agar kita tidak lalai di kedepannya. Kalau itu karena dosa kita, agar kita bertaubat di kedepannya. Ya, jadi berbagai macam hikmah bisa kita dapatkan dari musibah yang telah terjadi kepada kita. Namun ingat jemaah, ini terjadi atau telah terjadi baru kita tahu. Ya, yang belum terjadi ya belum, masih gaib buat kita, belum tentu jadi takdir kita sampai itu terjadi. Ya, wallahu a'lam. Dua tahun lalu saya istikharah dan memutuskan untuk pindah kerja dan domisili. Niatnya untuk memudahkan diri dan keluarga untuk beribadah. Tapi yang terjadi adalah saya dan istri
sering futur dan kesulitan masalah ekonomi. Saat ini saya berikhtiar untuk pindah kerja dan domisili ke tempat yang lain. Apakah saya termasuk orang yang tidak bersyukur atas pilihan Allah tadi? Ya, barakallahu fikum. Jika telah terjadi takdir itu, ya, pilihan Allah adalah Anda kerja di tempat A dan Anda tidak bahagia di situ. Ya, bukan berarti tanda bersyukur Anda tidak pindah dari tempat yang tidak membahagiakan tersebut. Ya, Anda pindah dan bersyukur kepada Allah bahwa di depan itu masih banyak kebahagiaan yang menunggu kita. Ya, jadi bukan berarti kaidah ini kita pasrah dengan apa yang telah terjadi. Kalau buruk dirubah. Tapi seorang mukmin tahu betul bahwa yang telah terjadi itu adalah yang terbaik baginya. Dan kita nggak tahu apa yang disimpan sama Allah untuk kita. Ya, karena kejadian-kejadian ini jemaah, kita gagal dari usaha ini, kita gagal dari usaha itu paling tidak akan menggugurkan dosa kita sebagai seorang mukmin. Itu udah baik banget buat kita. Kedua, itu mencegah kita dari sikap sombong. Bayangin kalau orang setiap buka usaha laku, buka usaha laku, buka usaha laku, besar. Apa nggak besar nih hatinya nanti? Sombong nih orang. Ya, maka dinamisme kehidupan ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa pindah ke tempat yang lain yang menurut kita lebih baik tanpa harus menghina takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya, apalagi sebagai seorang mukmin, kan Rasulullah SAW bilang apa? Ajaban li amril mu'min, menakjubkan seorang mukmin bahwa perkara yang ia dapatkan selalu baik. Antum dengar ini jemaah. Perkara yang dia dapatkan selalu baik. In asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dapat yang enggak enak, sabar. Maka ini baik baginya. Wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia dapat sesuatu yang menyenangkan bagi hatinya, bersyukur. Maka itu baik baginya. Falaisa dzalika illa lil mu'min. Maka itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang mukmin, itu dia. Bagaimana kita bisa mendorong diri kita sabar dengan hal yang tidak enak? Bagaimana kita bisa mendorong hati kita bersyukur dengan hal yang kita nikmati? Ayat yang tadi. Itu bisa ngedorong kita jadi orang yang sabar. Bisa mendorong kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Begitu. Wallahu a'lam. Itu. Ketika saya sudah istikharah dan konsul dengan ustadz untuk sebuah masalah dan kita sudah menjalankan keputusan tersebut, tapi dalam perjalanannya muncul rasa ragu apakah keputusan kita sudah benar atau belum. Bagaimana untuk meyakini kembali apakah ini baik atau buruk bagi kami? Dan ini gini ya jemaah sekalian, ini penanya sudah melakukan langkah yang tepat. Dia telah mengajak Allah Subhanahu wa taala bermusyawarah untuk masalahnya, istikharah. Dan dia telah bertanya kepada ahli ilmu. Ini langkah yang sangat tepat, maka tidak dibutuhkan lagi keraguan di dalamnya. Keraguan itu dari syaitan. Langkah Anda tepat. Kenapa Anda masih ragu? Ya, Anda ragu jika Anda tidak melakukan langkah-langkah tersebut. Kalau langkah yang benar telah dilakukan, jangan ada keraguan. Yang kuat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah dengan hal yang bermanfaat bagimu. Ista'in billah, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ya, jadi ini langkahnya benar. Kalau langkahnya benar, bismillah, jalan. Ya, karena langkahnya sudah tepat. Keraguan-keraguan tersebut dari syaitan. Wallahu a'lam. Ibu saya qadarullah hingga saat ini belum bisa membaca Al-Quran, tapi insya Allah beliau akan berusaha untuk belajar. Tapi Ustadz, apakah dalam keadaan seperti ini ibu saya boleh lebih mengutamakan untuk belajar membaca atau sebaiknya perbanyak tadabbur dan memahami artinya dulu? Baik, gini, sesuatu yang bisa dikerjakan bersamaan, jangan pilih salah satu. Kalau bisa belajar ngaji sambil tadabbur, itu yang dijalanin, jangan dipilih-pilih. Ya, kecuali sibuk banget, sampai nggak dapat waktu kecuali milih satu. Kalau mesti milih satu, tadabbur Al-Quran. Ya,
Tapi kalau dia bisa milih, bisa dua-duanya, jalan dua-duanya. Sekarang kita lagi mentadaburi Al-Quran, jemaah. Pengajian itu kan mentadaburi Al-Quran. Pengajian itu kan beramal dengan Al-Quran. Agar kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca, itu dia paling penting. Ya, maka ibunya disuruh dua-duanya berjalan, dan orang yang belajar Al-Quran, ya, itu mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Dan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ma'as safarah bararah, akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Bayangin, bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, ya. Jadi terus berusaha belajar Al-Quran, ya. Untuk yang udah tua kayak masih muda kayak, terus berusaha membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan benar. Jika kami memiliki rencana yang menurut kami merupakan solusi yang saat ini sepertinya terbaik, namun Allah belum mengijabahnya, apakah boleh kita menduga-duga dengan bertanya dalam hati, sebetulnya apa ya rencana Allah? Kenapa rencana kita ini belum Allah ijabah? Ya. Pada saat kita bikin rencana dan kita sudah yakin bahwa rencana ini benar, ya, istikharah kepada Allah, jalani, minta sama Allah. Urusan belum diijabah oleh Allah atau sudah diijabah oleh Allah, itu ujian tersendiri. Masa enak banget kalau setiap doa langsung diijabah, doa langsung diijabah, doa, Anda minta doa mantum kalau kayak gitu, wali berarti. Ya, pasti doa, tar dulu, doa lagi, doa lagi, doa lagi. Mungkin Allah menunggu doa Anda yang ke-50 kali baru Allah ingin kabulkan. Tapi selama rencana itu Anda yakin itu baik, lakukan. Husnudzan kepada Allah, Allah akan berikan. Ya, husnudzan kepada Allah, Allah akan berikan. Adapun kalau kita sudah jalani kemudian gagal, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi itu hal yang terbaik buat kita. Ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.